Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Pada akhir Agustus 2025, dunia dikejutkan oleh sebuah kabar dari kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Produk ekspor udang beku asal Indonesia dideteksi mengandung cesium-137. C137, isotop radioaktif. Temuan ini memicu penyelidikan besar-besaran. Apakah kontaminasi hanya terjadi di Cikande, atau telah menular ke rantai pasok nasional? Apa konsekuensinya bagi kesehatan publik, lingkungan, dan kepercayaan ekspor Indonesia? Video ini akan mengurai kronologi, fakta ilmiah, serta langkah penanganan yang sedang dijalankan pemerintah. Kasus ini bermula ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menolak sejumlah kontainer udang beku asal Indonesia karena hasil uji menunjukkan adanya kandungan CS137. Sebanyak 387 kontainer dengan total stok sekitar 5.595,28 ton diekspor ke Amerika Serikat antara Juni hingga Agustus tahun 2025. Kemudian dikembalikan return on board untuk diperiksa. Meski demikian, pihak pemerintah menyatakan bahwa kontaminasi hanya terjadi di kawasan Cikande, tidak menyebar ke seluruh rantai nasional. Satgas CS137 kemudian dibentuk untuk melacak sumber kontaminasi. Pemerintah menetapkan kawasan industri modern Cikande sebagai zona khusus kejadian radiasi. Dalam penyelidikan awal, dicurigai bahwa aktivitas skrap logam dan limbah industri baja di sekitar kawasan menjadi sumber pencemar. Kementerian Lingkungan Hidup menyebut, terdapat sejumlah titik penimbunan material slag hasil peleburan yang mengandung CS137. Beberapa titik telah didekontaminasi, dan material berbahaya dipindahkan ke lokasi aman di gudang milik perusahaan terkait. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup KLH, BPLH, pada 30 September 2025, menetapkan Cikande sebagai kejadian khusus cemaran radiasi CS137. Semua aktivitas di kawasan berada di bawah kontrol Satgas. Penegakan garis pengaman dilakukan di 8 titik teridentifikasi. Pemasangan monitoring terhadap keluar masuk barang. Radiation Portal Monitoring juga dilaksanakan sejak 1 Oktober dengan pemeriksaan manual sementara oleh detektor Bapeten, BRIN, dan Polri. Material kontaminan dipindahkan ke gudang milik PT Peter Metal Teknologi Indonesia, PT PNT sebagai lokasi sumber lokal. Cesium-137 adalah isotop radioaktif yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir. Tidak muncul secara alami. Isotop ini memiliki waktu paruh sekitar 30 tahun. Berarti, membutuhkan puluhan tahun untuk aktivitas radioaktifnya berkurang signifikan. Paparan CS137 dapat membahayakan kesehatan, terutama jika terjadi dalam jumlah besar, atau secara internal, melalui konsumsi, atau inhalasi. Risiko termasuk kerusakan DNA, peningkatan risiko kanker, dan gangguan organ. Namun pemerintah menegaskan bahwa produk ekspor yang dikembalikan AS telah diuji ulang, dan banyak di antaranya menunjukkan kadar bawah ambang batas aman 500 bekerel per kg. Insiden ini berdampak serius pada citra ekspor Indonesia. Produk udang beku yang semula dikirim ditolak, menimbulkan kerugian finansial dan logistik. Pemerintah menyatakan bahwa kontaminasi tidak terjadi pada rantai nasional lain. Namun karena spekulasi pasar global, Indonesia harus cepat mengembalikan kepercayaan dengan transparansi dan bukti ilmiah. Atas
kasus ini. HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyebutnya sebagai alarm bagi perbaikan regulasi industri, terutama pengawasan scrap metal dan impor bahan baku. HIPMI mendesak agar proses investigasi dan penanganan berlangsung transparan, agar keraguan pasar tidak berkembang. Dunia usaha ekspor sangat terpengaruh. Reputasi produk made in Indonesia bisa terancam jika insiden seperti ini tak ditangani serius. Tim gabungan dari KLH, Bapeten, BRIN, Polri, Satuan KBRN, dan instansi lain bergerak cepat. Dekontaminasi dilakukan di titik-titik yang ada kontaminasi. Material kontaminan tersebut dipindahkan, lalu area akan diuji ulang secara berkala. Pemerintah juga mengaktifkan tim kesehatan untuk memantau warga di sekitar kawasan industri Cikande. Pengawasan ketat diberlakukan. Pintu masuk dan keluar kawasan dikontrol dengan detektor radiasi. Setiap barang atau individu dari zona terdampak harus diuji. Dan bila ada kontaminasi, tindakan dekontaminasi wajib dilakukan. Pemasangan sensor radiasi dan portal monitoring juga adalah bagian dari langkah mitigasi agar insiden tidak meluas ke area sekitarnya. Meski langkah sudah cepat, banyak tantangan. Lokasi luas, banyak titik limbah tersebar, dan material slag bercampur. Dekontaminasi harus dilakukan hati-hati agar tidak menyebar kontaminasi baru. Tidak semua titik bisa langsung ditangani. Prioritas diberikan ke titik dengan radiasi tertinggi. Pemerintah membentuk tim komunikasi yang terdiri dari tenaga medis, tokoh masyarakat, dan agama untuk memberikan edukasi ke warga. Penjelasan disosialisasikan agar masyarakat tidak panik, tetapi tetap waspada. Publik diimbau tidak mendekati lokasi terkontaminasi, serta mematuhi arahan instansi terkait. Kasus ini menjadi perhatian dunia karena menyangkut ekspor pangan. Penolakan produk di Amerika Serikat menjadi sorotan global. Indonesia harus memperbaiki regulasi industri, memastikan standar keamanan radioaktif yang tinggi, dan transparansi, agar kepercayaan ekspor bisa dipulihkan. Kasus Cikande seharusnya menjadi momentum reformasi industri scrap metal, regulasi limbah industri, dan pengawasan bahan impor. HIPMI menekankan perlunya audit keselamatan industri, ketegasan regulasi, dan standarisasi untuk mencegah kejadian serupa. Meskipun saat ini dosis radiasi relatif terkendali, perlu pemantauan jangka panjang terhadap kesehatan warga terdampak. Alat seperti whole body counter bisa digunakan untuk mendeteksi paparan internal. Paparan berulang dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kanker dan gangguan organ tubuh. Kasus Cikande membuktikan bahwa ancaman kontaminasi radioaktif dapat muncul dari aktivitas industri yang tidak diawasi dengan baik. Untuk menjaga keselamatan publik dan reputasi ekspor, penanganan harus transparan, cepat, dan akuntabel. Kita berharap agar Cikande pulih dari insiden ini, agar kepercayaan pangan nasional tetap terjaga, dan agar industri kita semakin aman, bersih, dan bertanggung jawab. Kasus ini bukan hanya masalah lokal, tetapi peringatan bahwa Indonesia harus semakin kuat dalam tata kelola lingkungan dan regulasi industri.